Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menyelami sebuah topik yang bukan hanya penting dalam dunia organisasi atau sebuah pekerjaan, tapi juga dalam hidup kita sehari-hari, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Namun bukan kepemimpinan dalam pengertian sempit sebagai pemegang jabatan, melainkan sebuah seni yang mempengaruhi, membangun makna, dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Kita akan bahas tentang leadership, seni dan gaya kepemimpinan berdasarkan etika dan tanggung jawab. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu leadership atau kepemimpinan. Secara umum, leadership adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menurut Nordhaus 2019. Namun, lebih dari sekedar mempengaruhi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan arah, memunculkan makna, dan menggerakkan hati serta pikiran orang lain. Leadership bukan semata soal siapa yang punya jabatan tertinggi, tapi siapa yang mampu menginspirasi. Nah, di sini kita bisa mulai melihat bahwa leadership itu tidak kaku, dia itu cair, dan leadership itu sesuatu yang terbuka dan bisa lahir dari siapapun, bahkan dari mahasiswa yang punya inisiatif, dari rekan kerja yang peduli dengan tim, dari siapa saja yang hadir dengan niat tulus untuk memperbaiki dan juga membangun pastinya. Mengapa leadership disebut sebagai seni? Karena seperti seni, kepemimpinan ini membutuhkan rasa, kemudian membutuhkan suatu kepekaan, ketulusan, dan juga kreativitas. Sama seperti pelukis atau pemusik, seorang pemimpin harus bisa merasakan kondisi timnya, ya, merasakan apa yang dirasakan timnya di lapangan mungkin. Kemudian dia bisa menangkap nuansa-nuansa yang tidak tertulis dan meresponnya dengan bijak. Leadership juga bukan soal target dan strategi aja, tapi juga soal bagaimana kita membangun suasana yang bermakna dalam sebuah ruang di mana orang merasa dihargai, didengarkan, dan juga bertumbuh. Dalam leadership sebagai seni, kita tidak hanya bicara tentang hasil, tapi bagaimana proses itu dijalankan secara manusiawi dan indah. Karena itu, seni kepemimpinan adalah seni menciptakan keharmonisan di tengah adanya perbedaan. Yang berikutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Menurut teori klasik Kurt Lewin tahun 1939, ada 3 gaya utama dalam kepemimpinan. Yang pertama, gaya otoriter. Seorang pemimpin hanya mengambil keputusan sepenuhnya, cepat, tegas, dan tidak banyak melibatkan tim. Gaya ini bisa efektif dalam situasi darurat, namun ini berisiko menekan kreativitas dalam tim tersebut. Yang berikutnya adalah gaya demokratis. Gaya ini, seorang pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, memberi ruang diskusi, dan membangun kepercayaan. Gaya ini juga baik untuk jangka panjang karena meningkatkan rasa memiliki. Berikutnya adalah gaya laissez-faire. Pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada anggota. Ini cocok untuk tim yang sangat ahli dan mandiri. Tapi jika tim belum siap, gaya ini bisa menimbulkan kebingungan. Dan ketiga gaya ini tidak untuk dibandingkan mana yang terbaik, melainkan untuk dipahami sebagai pilihan kontekstual. Pemimpin yang baik mampu memilih gaya yang sesuai dengan keadaan tim dan tantangan yang sedang dihadapi. Beberapa jenis kepemimpinan yang modern seiring perkembangan zaman ini muncul gaya-gaya kepemimpinan baru yang lebih relevan dengan kompleksitas organisasi modern. Yang pertama,
transformasional, pemimpin yang menginspirasi perubahan. Ia menumbuhkan visi, memotivasi, dan memacu semangat kolektif. Berikutnya, transaksional. Pemimpin yang fokus pada struktur, penghargaan, dan hukuman. Ini cocok untuk organisasi yang punya target kuantitatif dan sistem reward yang jelas. Berikutnya, servant leadership. Pemimpin hadir untuk melayani timnya lebih dulu. Ia mendengarkan lebih banyak, memfasilitasi kebutuhan, dan memprioritaskan pertumbuhan anggota timnya. Kemudian ada juga yang visioner, yaitu pemimpin yang berpikir jauh ke depan, membangun arah masa depan, dan memberi inspirasi jangka pendek. Kemudian yang otentik, pemimpin yang apa adanya, gak berpura-pura. Ia memimpin dengan integritas, selaras dengan nilai-nilai pribadinya. Berikutnya situasional, pemimpin yang fleksibel, yang menyukai menyesuaikan gaya berdasarkan kondisi tim. Kadang tegas, kadang dia memberi ruang, tergantung kesiapan dan kebutuhan anggotanya. Dalam praktiknya, pemimpin yang efektif seringkali menggabungkan berbagai pendekatan ini, tidak terpaku pada satu jenis saja, tapi menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan timnya. Berikutnya, etika dalam kepemimpinan. Setiap kekuasaan membangun tanggung jawab moral, maka kepemimpinan tidak boleh lepas dari etika. Etika adalah kompas moral bagi pemimpin. Nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi yaitu kejujuran, dengan berkata dan bertindak dengan tulus. Kemudian poin berikutnya, dengan kita bertanggung jawab, yaitu berani menanggung akibat daripada keputusan itu sendiri. Kemudian keadilan, memperlakukan orang secara adil. Berikutnya adalah kepedulian. Ini tidak hanya fokus pada angka, tapi juga pada perasaan dan kebutuhan manusia. Berikutnya adalah rasa hormat, menghargai perbedaan dan menjaga martabat semua publik. Pemimpin etis tidak hanya ditakuti, tapi dihormati. Ia tidak hanya menuntut, tapi juga memberi teladan. Brown and Trevino tahun 2006 menekankan bahwa pemimpin etis membangun kepercayaan yang berkelanjutan, bukan lewat janji, tapi lewat konsistensi dari sisi tindakan. Berikutnya untuk tanggung jawab sosial pemimpin, bahwa kepemimpinan sejati juga mencakup tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin tidak hanya fokus pada profit, kinerja, atau capaian pribadi. Dia juga harus mempertimbangkan dampak terhadap komunitas, lingkungan, serta keadilan sosial. Pemimpin yang bertanggung jawab akan bertanya, apakah keputusan ini memberikan manfaat untuk banyak orang? Apakah ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Dengan demikian, leadership menjadi alat perubahan sosial yang positif, bukan hanya alat kontrol kekuasaan. Self leadership. Sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Self leadership adalah kemampuan untuk menjaga integritas, mengatur emosi, menetapkan visi hidup, konsisten pada nilai dan tujuan. Tanpa self leadership, kepemimpinan eksternal menjadi rapuh. Pemimpin yang tidak mampu mengelola dirinya akan mudah terbawa ego, reaktif terhadap konflik, dan kehilangan arah saat menghadapi tekanan. Namun sebaliknya, pemimpin yang stabil dari dalam akan mampu menenangkan situasi, menjaga fokus, dan menjadi contoh yang kuat. Estetika humanisme dalam kepemimpinan. Estetika dalam konteks humanisme mengacu pada keindahan relasi antar manusia, pada rasa hormat dan pengakuan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks kepemimpinan, estetika bukan sekedar penampilan atau presentasi, tapi cara kita memimpin dengan nilai, empati, dan juga kesadaran. Kepemimpinan yang estesis akan menciptakan suasana kerja yang sehat, produktif, dan penuh makna. Bukan karena tekanan, tapi karena ada rasa percaya,
harapan, dan juga kebersamaan. Berikutnya, nilai-nilai inti dalam kepemimpinan humanistik. Kepemimpinan yang berlandaskan etika dan tanggung jawab akan menjunjung nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah empati, yaitu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Yang kedua, integritas, yaitu konsisten antara nilai dan tindakan. Yang ketiga, tanggung jawab, siap menanggung risiko dan memperbaiki kesalahan. Yang keempat, visi kolektif, yaitu bergerak bersama bukan untuk ego pribadi. Dan yang kelima, pelayanan, mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Dan yang kelima, selalu refleksi diri dan selalu mengevaluasi untuk perbaikan diri kita sendiri. Dengan nilai-nilai ini, kepemimpinan tidak hanya menghasilkan hasil, tapi juga proses yang manusiawi, bermakna, dan berkelanjutan. Kepemimpinan bukan semata keahlian teknis, tapi juga cerminan nilai-nilai terdalam kita. Ia bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh dan niat. Leadership adalah proses terus-menerus untuk bertumbuh bersama orang lain dengan empati, etika, dan tanggung jawab. Semoga setelah ini kita semua tidak hanya berpikir untuk menjadi pemimpin, tapi juga menjadi manusia yang layak diikuti karena nilai-nilai yang kita hidupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.